Lihat biwa di depan wa ada alif, berarti mad asli. Why? Karena di situ alifnya tidak tergantikan, posisinya ada, ya. Dan ini idealnya memang kalau tanda panjang ada 3 hurufnya alif untuk fathah, waw untuk dhammah, ya untuk kasroh. Kalau ada semuanya asli, nggak diganti, nggak ditukar, berarti mad asli. Kalau di fathah berdiri mad tabi'i, gitu ya. Mad tabi'i mad asli sama, ya. Mad tabi'i mad asli ya mad tabi'i. Cuman kalau mad asli tertera huruf aslinya gitu loh. Tertera tanda panjangnya. Kalau ini ada di atas pakai patah berdiri ya. Next, biwa panjang, li pendek, koser, da 1 huruf koser. Ti berarti panjang. Bukan ti tapi ti karena ada iya. Di depan ti ada dalam alif. Tadi sudah kita bicara di situ forbidden. Kalau panjang napasnya lanjut, tapi kalau keselak, kalau batuk berarti di situ wakofnya wakof darurat ya, ikhtiari. Makanya tadi Bunda lanjutkan. Wa 1 ketukan, pendek, koser. Lam, mim mati ketemu ya. Nah bagaimana nih ketika mim mati ketemu selain mim, selain ba? Kita udah belajar di ikrar 3. Am, im, kam, kim, ham, him. Nah, ya. Jadi dibacanya mingkem 1 ketukan. Tanda baca mim ada 3. 1 mingkem 1 ketukan. Mim mati ketemu 26 huruf. Kalau huruf hijaiyahnya disebutkan 28. Kalau 29 mim mati ketemu dengan 27 huruf. Kalau 30 disebutkan huruf hijaiyahnya, maka mim mati menghadapi 28 huruf. Kecuali mim mati ketemu mim itu 2 kali ketukan mingkemnya. Mim mati ketemu ba 2 kali ketukan tanpa mingkem. Jadi membaca mim itu 1 m kam im kum kam kim kum 1 ketukan. Jangan lama-lama. Kedua, mim mati ketemu mim mengucapkan m-nya 2 ketukan. Walakum ma sa'altum. Itu 2 ketukan. Ketiga, mim kedua tidak boleh rapat, itu 2 ketukan. Al-kafartum ba'da imanikum. Al-kafartum taumihim bihi. Jadi mingkemnya bibir ketemu bibir itu manakala mengucapkan huruf ba-nya. Baik, kita lanjut. Walam ya itu idhar syafawi. Yanj ada qalqalah keluarkan. Albe anje ande auto ako Iqra 4 halaman 18. Albe anje ande auto ako keluarkan. Kalau di awal atau di tengah qalqalah subro. Subro. Qalqalah sugro itu qalqalah shogir, kecil. Albe ya. Walam yanji. Ada nya, jangan gini. Walam yaj. Nah, itu qalqalahnya enggak ada ya. Kemudian al. A-nya pendek. Al. Jangan pakai e. Walam yanja'al. Enggak boleh ada ekornya ya. Walam yanja'alni. Ya, itu lamnya disukun, idhar. Ni panjang. Tapi tidak ada bendera, cuma 2 ketukan karena ada tanda panjangnya, asli nggak diganti, mad asli. Jabba, abba, atta, assa. Tanda baca yang ke-7 adalah tasydid. Tasydid itu artinya double. Di sini bacanya jangan jabba, jangan jabba, tapi jabba. Ya idgham namanya. Atta, watta, wassa, wabba, watta, wajja, warra, wazza. Gitu ya. Jadi ditekan dulu, tapi jangan dimatikan bacanya. Jabba, jangan jabba, tapi jabba. Ron ketemu shin. Baru kita minggu yang lalu belajar tentang ikhfa. Ya, bahkan ikhfa ini sudah diajarkan ada ikhfa abad, ada ikhfa ada ikhfa ausat. Ya, mana yang ikhfanya akrab? Lalu disebutkan ikhfanya yang berdekatan. Dal to. Ya, ikhfa akrab.
Apa? Karena di situ hurufnya bersamaan, mengeluarkannya berdekatan gitu ya. Yang mana saja ikhfa? Tak zai sin shin sodot fa qaf kaf. Udah ya waktu itu. Kemudian ikhfa ba'd qaf dan kaf. Minkum qablikum. Nah, ya. Ada lagi ikhfa awsat. Selain daripada huruf yang 5 ada 10. Nah, ini termasuk ikhfanya ikhfa awsat. Jabbaron tuh ya, mengucapkan ikhfa itu jangan satu ketukan tapi 2 ketukan. Kang gitu. Jabbaron. Huruf ifanya mana? Setelah nun mati atau tanwin itulah huruf ifa. Tapi kalau tanwinnya patahnya 2 bukan alif. Karena alif itu pengiring daripada tanwin fathah 2. Pasti kalau fathah 2 ada alifnya. Jadi baca juga bukan begini. Jabbarong. Tapi Jabbarong. Ya. Adalah huruf ikhfa. Ta sa jibal dal zaisin sodot kok fa. Lalu kita pada hafal 15 hurufnya ya. Mudah-mudahan masih nempel. Ta jibal dal zaisin sodot fa qaf kaf. Pokoknya Bunda yakin semuanya cuma 15 huruf kok. Nggak dihafalkan 90 huruf tapi cuma 15 ya. Ta sa jibal dal zaisin kaf. Ya. Ini ada shin. Syaqiyya. Syaqiyan. Tulisannya syaqiyan. Ini Iqra 4 halaman 8. Abadan jadi abada. Qadhan jadi qadha. Syaqiyan jadi syaqiyya. Jadi an-nya hilang jadi a. Ulang lagi ya. Sudah dirincikan nih tajwidnya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ambil nafasnya 1 2 3. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. 2 katakan ya. Syaqiyya. Jangan. Sekarang kita sebelum baca, qala berarti kalau berhenti bagus. Ya. Lahum azabun syadid. Ada qalanya, ambil lapasnya. Lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Ada 2 ikhfanya, ambil. Tuh 2 3. Wallahu azizun dzuntiqam. Tapi ya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ambil napasnya. Tuh 2 3. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kenapa dilanjut? Karena wakafnya lam alif. Lam alif itu la. Jangan berhenti di situ. Kalau nafasnya masih mampu, lanjut ya. Di bawah, ada wakaf lagi qala. Berhenti di situ utama atau bagus. Walau kunta faddan ghalidhal
qalbi lan faddu min haulik. Ambil nafasnya lagi. Walau tafazzan ghalidhal ada wakaf mim berarti wajib berhenti di situ. Ibu Nah yang tadi yang atas panjang-panjang, ini taunya cuma segitu. Nah emang dari sana begitu. Ta'tadu. Silakan. Suka gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ada wakaf jim, namanya wakaf jaiz ya. Tada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Tada bi ali fir'auna qablihim. Itu dalam alif dan kola. Berarti ketika kalimat Fir'auna dilanjut berhenti lagi beli. Bagus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kayaknya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada lahu, ada laha. Lahu, laha. Jangan balik. Lahu, laha. Tapi lahunya besar, lahanya ha kecil. Mimnya bertasydid berarti ditekan ya gunnah. Wa mimman, kenapa man? Karena nun mati ketemu ha kecil berarti di situ namanya izhar halki. Iqra 4 halaman 16 ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinah. ringnya mama Napasnya panjang, simpan di perut, jangan boros. 1, 2, 3. Wa minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinah. Iya. Maudu 'alan nifaq. La ta'lamuhum. Di munafiquna dan al-Madinah ada titik 3. Makanya kenapa Bunda berhenti di Madinah, al-Madinah, ahlil Madinah, karena titik yang kedua itu lebih utama. Ya. Namanya waqaf mu'anaqah. Yang titik 3 namanya waqaf mu'anaqah. Karena kita halaman 28 praktek lagi masih praktek waqaf. Kita lihat dulu sebelum baca. Oh itu adalah alif, berarti jangan berhenti di situ. Kalau napas panjang, lanjutkan di waqaf berikutnya. Jim itu boleh berhenti, boleh lanjut. Jaiz. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Tuh 2, 3. Fi qulubihim
Marodon jadi marodon. Namanya lewat. Ikro berapa yang tahu? Ikro 4. 8. Walahum azabun. Walahum. Satu ketukan ya. Kedar syafat. Lahum. Kalau yang tadi mim ketemu mim. 2 ketukan. Qulubihim. 2 ketukan. Mim ketemu mim. Ya. Walahum berarti 1 ketukan. Kalau yang tadi ketemu mim, fi qulubihim kan mim tuh. Ketemu lagi maradun. Nah, itu kan mim lagi. Jadi mim sukun ketemu mim bertasydid itu tekan 2 ketukan. Tapi mim mati ketemu selain mim, ketemu selain ba 1. Nah, di situ ada alif. Oh, itu walahum adza mad asli. Bun Iqra 4 halaman 16. Syafawi. Tulisan dan bacaan sama. Alimun. Alim tanwin ketemu ba. Oh, berarti iklab. Iklab itu terbalik bunyinya. An in un atau nun mati ketemu dengan ba jadi m. 2 ketukan lagi berarti alimum itu 2 tekannya 2. Alimum bima gitu namanya iklab ya. Siap, ulang lagi ya. Azabun alimum bima kanu yakdzibun. Ambil nafasnya. Walahum alimum bima kanu yakdzibun. Di bawah nggak ada wakofnya, berarti kita mau berhenti di mana tergantung nafas. Kalau Sayyidah menemukan ayat tidak ketemunya wakof, maka sesuaikan dengan panjang nafas. Jangan dipaksakan. Tahu di mana? Di mana tepat? Di mana terakhir apa? Bagi-bagi atas dari kote. Barulah nanti pulang. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ah, berarti nyampe nih. Kalau nyampe dilanjut aja ya. Nafasnya ambil 1 2 3. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi ngaji itu, membaca Quran itu harus dengan tenaga. Membaca Al-Quran itu yang dengan power. Karena 1 huruf mengandung power. Bunda mengutuk sama Bapak Haji Muhammad Ali. Beliau adalah Qori internasional. Beliau adalah dan juga beliau adalah pakar ahli tajwid, pakar ahli qiraat, dan beliau adalah juri internasional. Maka Bunda dikatakan, Tuti, kalau ngaji itu jangan lembek. Oh, maksudnya apa? Ingat, Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu bacanya pakai power. Karena 1 huruf itu mengandung kekuatan. Maka ketika baca Quran, bagusnya dengan suara. Jangan digerenyem. Apa itu baca begitu? Gitu dari guru Bunda. Ayah Bunda juga bilang gitu. Makanya kalau ngaji suaranya kencang, nanti ketahuan salahnya, ketahuan betulnya. Jadi malas-malas, bunyinya juga gitu. Tidur deh nanti. Coba kalau ngajinya pakai suara yang agak volumenya agak keras, berarti kan jadi semangat. Ya? Makanya kok orang bisa ya ngaji sampai 2 juz, 3 juz, emang nggak pegel itu, nggak pegel kalau udah biasa. Kalau udah biasa, tersiksa itu. Ngaji Jangan makan dulu. berat banget. Ya, tapi kalau sudah ngajinya enak, itu ngaji sampai 1 juz, sampai 2 juz. Kenapa itu kok orang kayak enak? Karena dia udah merasakan nikmatnya, melantunkan dan juga memahami Ini nggak masuk. dalam mujizat.
Maka siapapun yang membacanya Masuk nih kemarin. Udah 3 kali nggak masuk. dengan Allah. Juni. Baca Al-Quran per huruf menggunakan kekuatan, power. Ya. Yang 12 ini sakit. Sekarang kita lanjut. Enggak. La ikraha fiddin. La-nya 4. 1, 2, 3. La La-nya 4, fiddinnya jadi mad aril sukun. Iqra 5 halaman 5. Bacaan di akhir kalimat maka 5 harokat. La ikraha fiddin. 1, 2, 3. La ikraha Qad ta, dal ketemu ta. Apa tuh namanya? Idhar apa idgom? Idgom, mutaqaribain. Dal ketemu ta. Qad ta tulisannya. Maka itu lebur. Ya, di delete, skip. Dan kolahnya itu hilang. Jadi ke ta. Kota. Jangan kode teta, jangan kode teta, tapi kota. Namanya hilang, ya. Itu untuk bayya, ya, biar ada tekanannya karena itu tasdid. Qad bayyana rusydu minal ghayy. Nah, berhenti ghayyi jadi ghayy. 1, 2, 3. Qad bayyana rusydu minal ghayy. Bagus. Sekarang patah berdiri namanya mad tabi'i. Yang tidak berbendera berarti 2. Lihat tanwin ketemu ta ikhfa, tanwin izhar, tanwin ketemu sin ikhfa, tanwin ketemu sa ikhfa, tanwin ketemu waw idgham bil gunnah. Bagaimana cara bacanya kayak gini? Berbaris itu tanda patah berdiri. Ada bendera. Nah, kalau kita udah tahu kuncinya, mudah. Siap ambil napasnya ya. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Bunda nggak kuat sampai akhir karena di situ udah ada 2 mad wajib muttasil. Ayo kita coba lagi. 1, 2, 3 ambil napas. Ibatin iya. Ulangnya di mana? Kalau berarti di saihat, abidatin boleh ya. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. 1, 2, 3. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Aduh, hebat Sayyidah semua ya. Nafasnya luar biasa panjang-panjang karena sering latihan. Jadi sekarang nafasnya panjang. Nah, barulah kita Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu adalah pembuka-pembuka ayat Al-Qur'an. Mana saja Fawatihus Suwar ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang ada di Iqra 6. Kenapa dari awal Bunda harus mengajarkan tentang bacaan huruf hijaiyah? Baca terlebih dahulu huruf hijaiyah sebelum ada tanda baca. Aslinya huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, dal, dal. Ya, jadi dibaca huruf aslinya alif, ba, ta, sa, jim, ha,
kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin. Dot, to, do, ain, goin, fa, kof, kof, lam, mim, nun, Tidur. ha, alif, hamzah, ya. Ini huruf hijaiyah asli. Belum menggunakan tanda baca fathah kah, kasroh kah, dhammah kah, tasydid kah, sukun atau tanwin. Nah sekarang apa fungsinya kita belajar huruf hijaiyah? Jadi ketika kita mengajar itu anak harus menguasai. Jangan anak tidak tahu ini huruf apa. Ini hurufnya ja. Padahal nggak ada tanda fathah. Ini hurufnya apa? Ta. Ini sa. Ini ja. Ini ha. Padahal belum dikasih harokat. Karena ada huruf yang asli itu ketika dikasih harokat tetap. Dan ada yang berubah. Contoh alif jadi a. Jim jadi ja. Dal jadi da. Zal jadi za. Zai jadi za. Sin jadi sa. Shin jadi sya. Tuh. Enggak semuanya abata saja haho itu kalau sudah dikasih harokat. Maka anak-anak itu harus juga menguasai huruf hijaiyah asli. Sod jadi so, coba kan? Dot jadi do. Nah kalau kita tidak mengajarkan anak huruf aslinya, maka semua dipukul rata jadi so, do, to, do. Coba kita tanya, nah ini huruf apa? So, ini huruf do. Padahal huruf sod, dot gitu. Kalau to ya to, do. Ain, ini yang berubah-berubah ya. Ain jadi a. Woin jadi go. Kalau ditanya ini huruf aslinya apa nih? Go. Ini a. Ih padahal bukan. A itu sudah mendapat harokat fathah. Go itu sudah mendapat harokat fathah. Huruf aslinya ain. Huruf aslinya woin. Fa asli fa. Di fathah jadi tetap fa. Kof jadi ko. Kaf ka. Lam la. Mim ma. Nun, na. Ini huruf apa? Na. Padahal bukan. Nun. Setelah mendapat harokat fathah, na. Ya. Ini wawu. Jadi wa. Tuh. Ha. Jadi ha. Tetap. Lam alif jadi la panjang. Hamzah jadi a. Ini bukan langsung dibacanya a. Tapi hamzah huruf aslinya. Setelah mendapat harokat fathah, berubah jadi a. Kalau ini huruf aslinya ya. Setelah di fathah jadi ya, berarti tetap. Yang tidak tetap ada berapa, yang tetap ada berapa. Alif jadi a berubah, ba tetap, ta tetap, sa tetap. Ini fungsinya. Sekarang kenapa harus anak itu dihafalkan huruf hijaiyah asli? Karena sekarang nih di Iqra 6 halaman 28. Pertama ada bacaan alif lam mim. Tuh, kalau anak tidak belajar huruf hijaiyah asli, dibacanya alama. Kenapa? Ini langsung taunya a, ini la, ini ma. Padahal tidak begitu. Ketika membaca Fawatihus Suwar, ini kuncinya baca huruf asli hijaiyah. Kalau kita uraikan alif lam mim ini alif, lam, mim dan mim. Ya kan begini. Tetapi setelah mendapatkan di sini ada mad lazimus tsaqal kalimi, alif, lam, mim, mim. Mim bertasdid dibuang satu. Jadilah di situ. Ya. Maka ketika disambung hurufnya menjadi begini. Tuh. Lalu bagaimana kalau ada tanda bendera? Gampang. Bagaimana kalau tanda tasdid? Mudah. Kalau sudah tahu huruf aslinya, tinggal yang ada bendera mengucapkan hurufnya itu panjang sampai 6 ketukan,
yang ada tanda tasdid, kalau mim 2 ketukan dengungnya. Dan kalau ada bendera berarti 6 lagi, ya. Jadi kalau bendera, setelah bendera ada tasdid berarti namanya mad lazim, musaqal kalimi, karena hurufnya berdengung. Cara membacanya alif, di sini alif, huruf aslinya kan alif, baca huruf asli. Alif lam. Lamnya 6 harokat. Mimnya itu guna 2 harokat. Dan ininya mim itu berapa? 5 apa 6? Tidak ada lagi 5. Ya, ada yang mengatakan juga 6. Jadi bacanya alif lam. Jadi lam tuh gini, alif lam, bukan emnya yang 6, tapi lam gitu. Bilang la-nya itu yang jalan tol. Alif lam ma mingkem. Baru ada mim bertasdid, oh berarti dengung 2 ketukan. Alif lam nya 2. Baru mim. Ya. Jadi huruf asli itu, huruf hijaiyah itu harus dihafalkan. Jadi anak tidak tahu kalau misalkan ternyata ada huruf yang tetap dan huruf yang berubah. Kemudian alif lam mim sod. Huruf hijaiyahnya udah ya. Kita lanjut dengan pembuka surah berikutnya. Jadi cara membacanya tinggal dilihat benderanya di huruf apa. Kalau ada fathah berdiri berarti 2. Yang ada benderanya aja dibaca 6. Ya. Sekarang yang kedua contohnya ada di alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Tuh kan? Mimnya ada 6. Oh ini ada 3 nih. Uraikan dulu kata kuncinya, uraikan dulu huruf asli. Ini huruf aslinya alif. Huruf aslinya lam. Huruf aslinya mim. Huruf aslinya sod. Jangan so, tapi sod. Oke. Nah, sekarang yang kedua, mana yang ada benderanya? Berarti di situ panjangnya 6. Alif lam mim sod. Karena di sini ada tanda huruf berikutnya, berarti ini berapa? 6 apa 5? Ada yang mengatakan 6, ada yang 5. Ya? Kalau napasnya panjang, 6 sempurnakan. Kalau napasnya pendek, 5. Ya? Tapi usahakan sempurna. Oke lagi. Alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Pertama, uraikan dulu hurufnya apa? Huruf alif, lam, mim, dan sod. Kedua, lihat tanda baca panjangnya. Di mana letaknya? Jadi ketika mengucapkan lam itu bukan M-nya yang 6. Alif, lam, mim, sod. Duh, kan gitu susah. Tapi harus lamnya yang panjang. Kayak main-main, tapi bukan main-main. Emang begitu ya. Dan tidak boleh kurang itu. Nggak boleh gini. Alif, lam, mim, sod. Nah, nggak boleh. Harus sempurna karena itu haknya. Alif lam mim sod. Gitu ya. Ayo kita mulai. 2 dulu, alif lam mim dan alif lam mim sod. 1, 2, 3. Alif lam mim. Yang kedua alif lam mim shad. 1, 2, 3. Alif lam mim shad.
Oke, yang ketiga alif lam ro. Yang dibaca panjang huruf yang mana? Lamnya. Nah, tadi Bunda katakan jikalau menemukan fathah berdiri berarti mad tabi'i 2. Ya, jangan semua dibaca 6. Yang dibaca 6 yang ada tandanya aja. Kita uraikan. Alif, lam, dan ro. Dan ini tidak ada tasdid. Berarti cuman ro gitu ya. Kita mulai. Alif, lam, ro. Gitu ya. Jadi kalau tahu ketukannya, semua berhenti akan sama seperti paduan suara. Tapi kalau nggak tahu tandanya, tanda baca, tanda panjang, entar yang 4, entar yang 3, entar yang 5, entar yang 6. Itulah gunanya kita belajar ya. Kemudian alif lam mim ro. Yang keempat alif lam mim ro. Yang ada benderanya yang mana? Lam, mimnya bertasdid, mimnya juga ro-nya fathah berdiri. Kita uraikan. Hurufnya apa nih? Alif, ini lam, ini mim, ada tasdidnya, ingat dengung ya 2. Ini ro. Berarti 1, 6, 2, 6, 2. Oke? 1, 6, 2, 6, 2. Ayo, gimana bacanya? Yang enggak belajar tajwid enggak tahu. 1, 6, 2, 6, 2. Enggak ada yang tahu. Apa itu Bunda bacanya? 1, 5, 2. Apa itu? Alif lam ro. Ya. Kita baca alif lam mim ro. 1, 2, 3. Alif lam mim ro. Mantap. Samakan berhentinya. Yang di rumah jangan mingkem aja, dilatih. Bisanya kita baca karena capek. Kalau cuma mendengarkan tidur. Dilatih, dilihat ikronya, panjangkan nafasnya, ayo teriak-teriak. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngelihat ini kan kalau di rumah ya. Inilah manfaatnya kita belajar online itu. Alhamdulillah juga ya, kita ambil positifnya. Berikutnya yang kelima, kaf, ha, ya, ain, sod. Ha, ya, ain, sod. Yang ada bendera huruf apa? Kaf. Ada bendera enggak? Enggak ada. Ada bendera? Ada? Hak tidak. Ha tidak. Coba disebutkan. Kaf, ha, ya, hanya bukan. Hanya 2, hanya 6, hanya 6. Sodnya 6. Kalau tidak tahu huruf asli hijaiyah, ini akan dibaca kahaya aso. Ya kan? Iya. Karena taunya abata saja haho. Semuanya udah di fathah. Padahal ini kaf, ha, ya, ain, sod. Ketika mengatakan ain, nun mati kan ain, n. Ketemu sod berarti dengung. Jangan dibaca ain, sod tapi ain. Tuh ada ifanya. Ya, jadi ada di situ rahasianya. Siap, kita uraikan. Hurufnya kaf. Kaf. Kaf 6. Ha 2. apa? 2. Ya. 2. Oke, good. Ain 6. good. 6. Sodnya 6. Yuk, main panjang-panjangan napas. Yang orang Medan, tarik napas dari Medan lah. Yang orang Bandung, tarik napas dari Bandung lah. Ya. Yang orang Jawa, tarik napas dari Jawa. Simpan di perut, jangan boros. Pelan-pelan ngeluarinnya. Siap, 1, 2, 3. Ka ha ya ain sod. Kenyang ya, kayak lari 3 kali bolak-balik naik tangga. Padahal cuma baca berapa huruf. Oke, berikutnya adalah huruf to dan ha. Nah, ini disebut tasyabih. Apa sih artinya? Kata Rasulullah, wallahu alam bissawab. Hanya Allah yang Maha tahu pada terjadinya, ya. Ini hurufnya apa? Kita uraikan. To. To. To ini berapa? 2. 2. Ini
Hak besar. Berapa? 2. Berarti cuma 2 dan 2. 1, 2, 3. Toha. Udah segitu. Ya, jangan dipanjangkan karena tidak ada bendera. Sekarang to, sin, dan mim. To, sin, dan mim. To-nya 2. Mimnya 2. 2 dan 6. 2, 6, 2, 6. Ya, kok begini duanya? 2, 6, 2, 6. Ya, ini menggabungan campuran. Siap? 1, to, sin, dan mim. Sin, jangan sin, mim. Sim, langsung mikem ya, jangan sin. Ambil, mulai 1, 2, 3. To, sim, mim. Padahal cuma 3 huruf loh. Kok bacanya sampai setengah menit ya? Nah itu. Namanya itu mad lazim musaqal kalimi. Mad lazim itu mad tanda panjang, lazim harus. Tidak boleh gini bacanya. Tosim mim. Udah deh segitu doang. Nggak boleh. Makanya inilah fungsinya kita belajar ilmu tajwid agar terhindar dari salah membaca Al-Quran. Berikutnya apa kalimatnya? To dan sin. To dan sin. To-nya berapa? Sin-nya? Oke, diuraikan. Ini hurufnya to. 2. Ini sin. 6. Kenapa 6? Benderanya adanya di huruf sin. Mulai kita baca sama-sama. 1, 2, 3. To, sin. Huruf hijaiyah ini tosa. Dibacanya tosa. Begitu. Pada sin. N-nya harus jelas. N, an, in, un. Ya. Berikutnya ada lagi yang sering kita baca di malam Jumat. Yuk kita yasinan, kayak gitu ya. Nanti membaca yasin itu. Yasin 2 rakaat. Hei, kata siapa itu 2? Itu ada bendera. Hello. Ya, 2. Sinnya 6. Ya, jangan sembarangan membaca Al-Quran. Kalau tidak tahu, belajar. Apa tuh? Oh, boleh. Agak berat ya. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini yang sering kita baca ya. Nah, makanya kalau yang tidak tahu mana sih Yasin itu, kok Yasin begitu kan? Mestinya begini Yasin tuh. Yasin gitu ya. Ini kok 2 huruf tapi dibaca Yasin. Nah ini namanya fawatih uswar mad lazim. Kita uraikan. Ini huruf apa nih? Ya, berapa? 2. Ini huruf sin. Berarti 6. Baca, mulai sama-sama. 1, 2, 3. Yasin. Nggak boleh. Bunda 12 ya, aku mah panjang napasnya nggak bisa sampai 3 menit juga. Boleh 20, nggak boleh. Ini 2, ini 6. 6 aja. Ya. Jadi mentang-mentang napasnya panjang. Bunda aku mau panjang aja. Yasin. Oh, nggak boleh main-main. Harus ikut aturan. Ya. 6 ya 6. Next. Shod. Ya. Hurufnya shod aja ya. Coba kalau kita pikirkan. Ini apa maksudnya? Artinya apa? Yasin apa sih artinya? Allah. Hanya, tapi kita bacanya minimal benar sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Ini huruf aslinya adalah shod. Ada bendera berarti 6. 1, 2, 3. Shod. Mantap. Sekarang nih,
Hanya 2, mimnya 6 ya. Huruf aslinya ha, mim. Tidak ada tasdid, jangan dibaca dengung. Kalau ada tasdid dibaca dengung untuk mim, ya. Jadi bacanya 2 dan 6. 1, 2, 3. Hamim. Bagus ya. Sekarang ada 3 huruf. Ain, sin, qaf. Huruf aslinya ini adalah ain. Berapa benderanya? 6. Huruf aslinya ini adalah sin. Berapa benderanya? 6. Huruf aslinya adalah qaf. Berapa? 6. Ini 6 kali 3 berapa ketukan? Oke, siap. Udah ready? Are you ready? Mainkan. Napasnya tarik. 1, 2, 3. Ain. Ya. Ain ketemu sin, dengungkan. Sin ketemu qaf, sin qaf, ifas semua. Ain sin qaf. Oke, berarti 1, 2, 3 dengung. Ain sin jangan ain sin qaf, jangan ain dan nanti ketemu dan yang terakhir adalah hurufnya 1 huruf. Shod 1 huruf, nun 1 huruf. Nun nggak ada tasdid, berarti cuma 6. Nun huruf aslinya. Kalau di fathah jadi na. Ini huruf aslinya, nun berarti 6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nun. Ya, selesai. Itulah fawatihus suwar. Ya, Bunda akan mengajarkan sebelum praktek terakhir, yaitu ada gharibul Quran. Dan ini sangat penting sekali, tidak ada di Iqra. Ini tambahan wawasan untuk para Saidah, karena nanti ketika bertemu di dalam Al-Quran yang tidak ada tercetak di dalam buku Iqra, kita nanti kadang nggak tahu, maka Bunda akan tuntaskan, Bunda akan sempurnakan. Ada di dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang asing didengar. Dalam ilmu ulumul Quran, ini namanya gharibul Quran. Dalam ilmu tajwid juga disebut gharibul Quran. Apa artinya gharib? Gharib itu kalimat yang asing, ya. Apa saja yang gharibul Quran? Boleh dihapus Ustaz Sayyidah, Bunda minta tolong. Bunda akan menjelaskan. Pertama, ada yang disebut dengan saktah. Saktah itu adalah berhenti membaca Al-Quran tanpa mengambil nafas. Itu termasuk gharibul Quran. Saktah ini minggu lalu Bunda sudah berikan contoh. Pertama ada di surat Al-Kahfi ayat 1. Iwaja qayyima. Ya. Kemudian ada di surah Yasin ayat 52. Mim mauqadina hadza. Nah, di situ ada saktah. Mim mauqadina hadza. Jadi jangan dibuang napasnya, jangan ambil napas baru. Berhenti sejenak tapi dalam satu nafas. Mim mauqadina hadza. Gitu ya. Jangan gini. Mim mauqadina hadza. Bukan begitu sakta itu. Tetap dalam satu nafas, cuman kayak orang kaget, kayak ngerem mendadak gitu ya. Tapi masih satu nafas. Ketiga, terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raaq. Wa qila man
Jadi bukan gini. Waqilaman ro, ambil nafas ya. Yang keempat, sakta itu terdapat dalam surah Al-Mutaffifin. Kallabal rona, nah ya. Kallabal rona ala. Baik, Bunda akan tulis. Tidak ada di, dan ini adalah materinya udah materi semester 3 biasanya. Ya. Kalau kita materi udah materi Al-Qur'an ya. Qoribul Quran. Qoribul Quran itu adalah kalimat yang asing. Kalau lafadz yang asing ya. Satu sakta. Sada Ita kan rentan. Emang dia nggak boleh? Ada 4. Satu di surat Al-Kahfi. Silakan dicari sendiri ya nanti ya, PR ayat 1. Yang kedua di surat Yasin ayat 52. Ketiga di surah ya. Di surah Al-Qiyamah ayat 27. Surah Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat, sakta itu terdapat di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Ini tambahan dari Bunda ya, tidak ada. Kita bekasnya sibuk, itu kan pernah sibuk banget. Nah, kemudian Gharibul Quran yang kedua adalah yang disebut dengan imalah. Tensinya. Yang kedua, Gharibul Quran itu adalah enggak bawahnya. imalah. Apa itu imalah? Imalah itu adalah bacaan. Nggak bisa buka mata kayaknya. Kalau udah 200 Hamzah. Baca dia itu motivasi terbesarnya adalah ya Hamzah. anak-anak ayah bisa dapat istri baru. Tapi anak-anak nggak bisa dapat ibu baru. Dibacanya Motivasi dia itu di anak-anak. Itu kekuatan terbesar dia. terdapat Namanya ayah, mama masih bisa ya. ayat 41. Dalam Quran surah Hud ayat 41. Mana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tulisannya majroha, patah berdiri, tapi dibacanya majre. Itu dalam ilmu qiraat ada Imam Hamzah. Jadi Imam Hamzah itu adalah bacaannya gitu ya. Wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi fathah berdiri itu dibacanya dan itu diperbolehkan karena memang Nabi ketika memberikan wahyu atau menyampaikan wahyu, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, tidak semua orang Mekah. Ada orang Yaman, ada orang Madinah, ada orang Irak, ada orang Bukhara, ya. Dan logatnya itu berbeda-beda. Kayak kita aja di Indonesia, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Sumatera, ya. Nah logatnya kita udah bisa membedakan. Oh kamu dari suku Jawa ya, oh, kamu Sunda ya, kamu dari Padang ya, kamu dari Sumatera ya. Jadi kuping kita itu memang sudah Allah berikan kelebihan untuk mengetahui, menerima kekurangan dan perbedaan. Perbedaan itu adalah merupakan rahmat. Seperti bacaan, ketika Saidah mendengarkan, barangkali nanti ketemu ada kaset, dulu kan Ustadz Muammar ya, maaf Bunda kutip. Ada tuh, wadduhi wallaili idza saji. Nah kok saji? Bukan main-mainin, itu ilmu qiraat mengambil Imam Hamzah. Dan ini ada di Gharibul Quran, surah Hud ayat 41, cuma satu tempat ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nanti dibuka surat Hudnya ya. Di situ majroha, tapi ada tanda kecil imalah. Nah, imalah itu bacaan cuma satu tempat. Berikutnya adalah ismam.
Ada di surah Yusuf ayat 11. Yang ketiga disebut dengan ismam. Di surat Yusuf, Quran surah Yusuf ayat 11. Asalnya la ta'manunna, la ta'manna. Tulisannya gini, la ta'manna. Nah, di sini yang disebut dengan ismam itu memonyongkan huruf nun menjadi dhammah. Tulisannya adalah la ta'manna. Cara membacanya la ta'manna. La ta'manna. Asal kata dari la ta'manunna. La ta'manunna. Ini asalnya la ta'manunna. Nah, asalnya begini, la ta'manunna. Tapi di dalam tulisannya la ta'manna. La ta'manna. La ta'manunna. Jadi asal katanya la ta'manunna, di tulisan Al-Qur'annya di mushaf la ta'manna. Tapi ini disebut ismam. Maka nanti di Al-Quran suka ada tulisan seperti ini. Ismam itu adalah memonyongkan kalimat nun ditasydid menjadi dhammah. Bacanya lihat mulut bunda. Deketin boleh? Karena ini harus dilihat ya. Prakteknya susah. Jadi kalau sedang MTQ itu ada yang dapat surat Yusuf ayat 11. Dewan juri itu pasti ngeliatin begini nih. Mulutnya monyong apa enggak? Ya? Kalau enggak monyong berarti dia enggak ngerti. Dan itu adalah ranjau. Ya, bisa jadi itu kesalahan. Karena ini gharibul Quran, Bunda harus mempraktekkan lebih dekat. La ta, belum ya? La ta manna. Ketika bacaan manna, manunna itu enggak diucapkan, enggak gini, enggak bersuara gitu. La ta manunna, enggak gitu. Seperti ditekan tapi ketika ada domahnya monyong. La ta'manna. Gitu ya. La ta'manna. Dibacanya kayak la ta'manna, prakteknya mulutnya la ta'manunna. Nah, ini harus ditahuin. Cuma ada satu. Surah Yusuf ayat 11. La ta'manna. Asal kata la ta'manunna. La ta'manna. Ayo coba praktek semua. 1, 2, 3. La ta'manna. Lagi. La ta'manna. Kalau untuk majreha semua bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Reha, re. Ya. Reka, re. Tapi kalau untuk ini harus dilihat mulutnya. Maka Bunda minta untuk dilihatkan ya. Itu namanya gharibul Quran. Ya. Oh, satu aja. Emang makanya cuma satu. Jadi cuma satu tuh, ya. Jadi sebelum Bunda praktek, karena ini masih ada waktu. Next adalah tashil karena ini akan ketemu. Dan kalau tidak dibaca sesuai dengan haknya, maka itu akan tidak sempurna bacanya. Kemudian tashil, bacaan hamzah kedua dibaca. Contoh di surat Fussilat. Ayatuh a'jamiyun. Ayatuhu yang keempat adalah tashil. Tashil. Nah, adalah bacaan hamzah kedua. Hamzah kedua seperti dibaca hak. Gimana lagi nih? Enggak ada di Iqra. Ini tambahan dari Bunda ya. Contohnya mana? Ayat di sini ya. Ayatuhu a'jamiyun. Contohnya ayatuhu a'jamiyun. Yang sempat silakan dibuka di surah Fussilat
Surah Fussilat di belakang. Ya, Surah Fussilat ayat 44, halamannya 481 kalau yang Quran pojok ya. Jadi ada huruf yang dibacanya beda. Aneh. Ayatuhu, di sini ada yang disebut tashil. Nah, nanti Sayyidah akan ketemu. Ini apa nih? Ini bukan tanda wakaf. Karena Bunda sedang menjelaskan tentang tanda wakaf, tapi Bunda arahkan ke sini khawatir nanti tidak bisa bacanya. Bacaan hamzah kedua seperti dibaca hak besar. Gimana bacanya? Ayatuhu a'jamiyun. Tulisannya a'jamiyun, dibaca sulit ini. Fussilat ayat 44. Oke, ayat 44 dilihat. Ayatuhu a'jamiyun. Bukan a'jamiyun. Kalau yang tidak tahu ini yang disebut dengan tashil, dibacanya pasti gini. Ayatuhu a'jamiyun. Karena tulisannya hamzah alif. Padahal ini tashil. Tashil itu adalah hamzah yang kedua atau alif yang kedua dibaca ha. A'jamiyun. Tapi jangan ha banget. Jangan jamiyun tapi condong ke ha. A'jamiyun. Bunda satu semester paling sulit ini. Satu kelas waktu itu ya Allah sulit semuanya. Ayo praktek a'jamiyun sampai dapat. Harus mumtaz. Allahu Akbar ya. Jadi Bunda di Institut Ilmu Quran kalau tidak punya sertifikat tahsin gak bisa untuk lanjut ujian munaqasah. Mana ujian tahsinnya? Bu Maria Ulfa itu yang waktu itu satu-satu. Allah Karim ya. Ini susah nih. A'jamiyun ayatuhu a'jamiyun. Bukan aha ya. Hanya jangan terlalu di dominan. Aha bukan aha. A'jamiyun. Kayak orang ogah. Itu samar antara a dengan ha. Adalah ain apa sih? A'jamiyun. Udah alif diganti jadi ha, ketemu ain. Bayangkan aja. A'jamiyun. Masya Allah ya. Dan yang terakhir adalah naql. 5 ya. Gharibul Quran. Terakhir naql. Apa itu naql? Nah, naql ini ada di surah Al-Hujurat ayat 11. Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun sebelumnya. Bi'sal ismu, memindahkan huruf hamzah. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Nah, bi'sal ismu. Ini namanya naql. Bagaimana cara membacanya? Bayangkan, memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun. Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Bacanya jadi bi'salismul fusuqo ba'dal iman. Bi'sal ismu, memindahkan huruf hamzah kepada sukun. Bi'salis. Bi'sal ismu. Jadi bi'salismu. Bacanya cuman ada di sini. Nanti Sayyidah lihat di Al-Quran. Bukan dibaca bi'sal ismu. Tapi bi'salismul fusuqo. Ya. Ini tambahan dari Bunda. Mudah-mudahan bisa menjadikan wawasan. Karena tidak ada di Iqra. Tapi Bunda harus bahas. Karena kalau nanti Sayyidah baca Al-Quran. Bertemu dengan huruf ini. Nanti gimana bacanya? Belajar Iqra tapi nggak ada di Iqra ya. Makanya Bunda berikan tambahan. Mari kita lanjutkan halaman 29. Masih praktek waqaf dan juga praktek Fawatihus Suwar. Pembuka dalam surah. Di sini banyak mad lazim, musaqal kalimi. 1,
Kita sama-sama mau baca apa Bunda dulu? Bunda dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Alif lam mim. 1, 2, 3. Alif Di baris kedua ini adalah praktek surah Al-Baqarah ayat 1 ya. Ada titik 3, ayat 1 ayat 2. Ketika kita ketemu dengan titik 3, langsung ingat ini namanya waqaf mu'anaqah. Berhentilah di salah satu, lebih utama berhenti yang kedua. Jadi kita berhenti di fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Silahkan. Hudan lil muttaqin. 5 ketukan. Hudan lil muttaqin. Kita lihat lagi baris ketiga ada waqaf qala. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Surat Luqman ayat 12. 1, 2, 3. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ada waqaf jaiz, makanya mudah berarti di situ. Tuh 2, 3. Wa man linafsi jangan dipanjangkan. Linafsi. Linafsi. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ambil nafasnya, ada ifa. Wa kafara fa wa idh qazal jangan ada la dzu az wa qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ambil nafasnya. Wa idh jangan pakai sekali lagi. Wa in qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
1, 2, 3. Wah, nilainya 100, napasnya nyampe. Karena semangat, ya. Suaranya bagus, semangat, lantang. Tolong dibagi rata ya. Nasyirka lahul mun'azim. 1, 2, 3. Ya boleh. Ah, boleh. Pokoknya jangan diundang. Nanti Bunda request sama Saida Lili. Iya. Ayo. Saida Lili. Karena ini banyak yang suaranya bagus. Masya Allah. Allah Akbar. Sampai jadi penasaran. Kamu kepo tuh ketahuan. Keponya tuh kebaikan. Nih, bersenang. Apa-apa ya. Sekarang ada lagi wakaf jim. Berarti boleh berhenti. Wa wasainal insana biwalidayhi. 1, 2, 3. Wa wasainal insana biwalidayhi. Wahnan ala wahni wa fisaluh. 1, 2, 3. Iya. Ulangnya di mana? Kalau lihat dari terjemahnya di wahnan ya. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli. 1, 2, 3. Karena kalau kita nggak kuat jangan dipaksakan. Kita bisa ngulang ya walaupun nggak ada wakaf. Ulangnya di mana? Di wafiso. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Napasnya. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Masya Allah, speakernya tuh sampai suara betul, Saida. Jadi kalau rame-rame tuh suaranya bagus semua. Kalau rame-rame tuh suaranya hebat. Bunda Tuti kalah karena rame-rame itu. Iya, makanya rame-rame itu bagus semua. Kalah Bunda Tuti. Di situ ada wakaf kola, berarti utama berhenti di situ. Naik sedikit lagi. Ilayyal masir.
Ambil. Ya, jadi kita kayak gelombang ya. Ilayal masir. 1, 2, 3. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bih. 1, 2, 3. Bagusnya bi'il ya, tapi nggak kuat. Ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma. 1, 2, 3. Ma laisa jangan nyodok, jangan nyelip. Bebasnya huma. Aduh, kurangin. Tadi udah 100. Kurangin 1. Panjangan dong Mas. La tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabil. Yang penting melewati sholat. Karena sholat bukan tempat yang bagus untuk berhenti. Ya, 1, 2, 3. Mantap. Nambah lagi 1, jadi 100. Ulang di mana? Kalau sabil, wattabi. Tabi' sabil ana ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Nyampe nggak mau tadi? Lolos. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin
khardal. Ya Mantap. Nah, itu mana? Min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard. Sampai situ aja. Ya, daripada maling nafas, fil ard nggak apa-apa. Bagus kok terjemahnya. Ambil nafas. 1, 2, 3. Mantap. Bacaan aufil aurnya sudah bagus. Ya nggak kayak kemarin sebelum bertobat kita masih jahiliyah. Fil udah gagah sekarang ya. Lancar ya. Mantap. Sekarang ulang gimana? Au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Ambil nafasnya. Udah semakin bagus nih. Nanti Sayyidah Lili tolong, ini ada lomba baca Iqra halaman 2930. Semuanya udah bagus nih semuanya. Hadiahnya boleh masker. Umroh. Nggak boleh. Karena berguna, Masya Allah. Ini banyak bakat-bakat nih, Masya Allah. Makanya Bunda gali nih, supaya enggak ini ya, supaya enggak monoton. Jadi Bunda kasih lagu nagom ya, tilawah. Innallaha latifun khabir. Khabir ya. Tarkik 2, 2, 3. Mantap. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. 1, 2, 3. Ya bunayya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Bak 2, 2, 3. Mantap. Wah, bagus suaranya. Udah lokap pola ya. Berarti utama berhenti di situ. Inna dzalika min azmil umur.
Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dua, tiga. Coba Saidah Pebi. Ayo, Anda coba. Yang lain biar istirahat dulu ya. Bunda aja minum. Coba Saidah Pebi, paling dekat sama Bunda nih, host kita. Ayo, biar lepas suaranya. Wala. 1, 2, 3. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Oke, tadi di linasinya bagus, tapi di wala ngambil nafas ya? Iya, ketahuan ya. Oh, lagi hamil? Iya. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan dedenya di Qori. Lagi berkumpul. Ya Allah, nah orang hamil tuh kalau baca Al-Quran, insya Allah anak cerdas. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tuh, 2, 3. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik sautik ya sautik iya inna ankaral aswati la sautul hamil. Tuh, 2, 3. Ya, jadi ini adalah gabungan ayat-ayat untuk praktek wakaf dan fawatih uswar. Jadi dari Iqra 1 sampai dengan Iqra 6 ada qasr, ada mad asli, ada mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad layin ya, ada mad arid lisukun, ada marja ismun fasil, ada mad wajib muttasil, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, ada qalqalah. Kemudian ada juga ikhfa syafawi, idhar syafawi, ada juga bacaan idhar, ikhfa, idgham, iqlab, ada bacaan tanda waqaf, kemudian juga bacaan fawatih suwar, semua terangkum prakteknya di ujung Iqra 6. Maka kalau lancar berarti hari ini kita akan lulus Iqra 6 ya. Dan surah Al-Baqarah ayat 286. Kayaknya kalaupun enggak dibaca udah hafal. Tapi karena kita harus mempraktekkan, beda antara hafalan dan bacaan. Hafalan kadang-kadang panjang dibaca pendek, tapi sekarang real kita melihat, kita praktek Iqra 1 sampai Iqra 6. Dan kalau kita lihat di ayat di halaman 29 itu adalah awal surah Al-Baqarah. Kemudian di baris ketiga itu adalah surah Luqman. Bagaimana metode Luqman Hakim dalam mendidik putra-putrinya. Siapa Luqman Hakim? Bukan seorang nabi, tetapi kenapa diabadikan namanya di dalam Al-Quran? Karena Luqman Hakim mengajarkan kepada putra-putrinya, pertama adalah tentang tauhid. Maka ajarkan anak kita tauhid. Ya,
Kemudian mengajarkan kepada anaknya itu hikmah atau nasihat. Nasihatnya kata Luqman, bersyukurlah, banyak bersyukur, banyak terima kasih kepada Allah. Ya, karena kalau kamu berterima kasih kepada Allah, berarti kamu berterima kasih, bersyukur kepada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak berterima kasih kepada Allah, kamu kafir, kamu tidak beriman bersyukur Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Lalu Luqman kepada anaknya berkata, wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Ya, durhaka, dosa yang sangat besar. Yang metode ketiga adalah pertama bersyukur, kedua mengajarkan jangan musyrik, ketiga wa wassainal insana biwalidayhi. Luqman mengajarkan hendaknya kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan orang tuamu terutama ibumu, hamalathu yang sudah mengandungmu, ibumu dengan wahnan, susah dan payah, ya, sampai menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian Luqman mengatakan, wa in jahada an tusyrika bima laysa bihi fala tuti'huma. Jadi kalau misalkan kita ini menjadi orang itu jangan sampai sombong. Jadi jangan sampai kita lupa siapa diri kita. Kemudian hiduplah sederhana. Kemudian selalu kita ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, berjalan di jalan Allah. Kemudian kata Luqman Hakim, wahai anakku, berbuat baiklah. Terus cari celah kebaikan, karena setiap kebaikan walaupun sebiji dzarrah, maka itu akan ada Allah balasannya. Ya. Dan kalian semua hendaklah berjalan di muka bumi ini jangan dengan sombong. Kemudian Luqman mengatakan, wah ya bunaya, anakku tercinta, sayangku. Jadi ya bunaya itu saking sayangnya, dirikanlah sholat, ya. Kemudian cegahlah, berbuat baiklah dan cegah yang munkar, dan bersabarlah apabila kamu diberikan ujian oleh Allah. Sungguhnya itu adalah yang paling baik. Janganlah kalian berbicara itu di muka bumi ini atau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan terakhir, ketika kita berbicara, janganlah kita berbicara seperti keledai, ya, tapi berbicara yang santun. Jadi itu metodologi Luqman Hakim menyarankan kepada putra-putrinya. Kayak kita sekarang kalau mau mencari metode anak kita, belajar anak kita, inilah ya suratnya. Mari kita tutup dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat ke-226. 1, 2, 3. Bacanya sekarang murotal. Tadi udah tilawah. Sekarang murotal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek baca pendek. Sama-sama bacanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Yuk, 1, 2, 3. Sama 3, 1. Amanar rasulu bima Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi Wa qalu
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Aduh kepanjangan. Ambil lapasnya dulu. Maaf. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Alhamdulillah. Bunda nyatakan seluruh Sayyidah Syafana Islamic School yang selalu mengikuti pengajian bedah tajwid atau tasdid kelas 1 sampai kelas 6 hari ini Bunda nyatakan lulus semua. Dari pihak sekolah nanti tolong diberikan sertifikatnya. Nanti mungkin Bunda kasih tanda tangan dengan Sayyidah sebagai penanggung jawab ataupun Bunda Latifah. Karena ini harga belajar tajwid itu memang susah. Jadi Sayyidah semua
bisa mengikuti, bisa melewati di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pandemi corona ini, bisa mengisi dengan belajar tajwid yang sangat bermanfaat. Tadi bawa motor Semua yang sudah kita pelajari, tema yang bisa kita praktekkan itu Padang, dia mintanya Padang. instan belajar itu, tapi minimal ada gambaran, tapi minimal ada coretan, minimal ada ilmu yang bisa diambil. Yang dulunya kosong, tahu izhar ilgom, Di buku ini kan ada, di buku ini kan ada 7. semuanya ada perubahan membaca suci Al-Quran. Kesempurnaan hanya milik Allah, ketidaksempurnaan, kekurangan semua. Ikra 1 sampai dengan Ikra 6 ini, apabila banyak kesalahan, kurang memuaskan, ini merupakan pembelajaran bagi Bunda. Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang setinggi-tingginya penghargaan kepada Bunda Haja Ummul Latifah dan semua keluarga besar dan juga Sayyidah Lili dan para host-host yang telah menemani Bunda di tiap minggunya, juga seluruh Sayyidah-Sayyidah asatidah yang dengan rela, yang dengan semangatnya tak pernah putus asa, terus setiap hari Senin jam 1 sampai jam 3 selalu mengikuti tanpa absen. Semoga ini merupakan investasi amal kita, investasi daripada Syafana Islamic School, belajar Al-Quran dan akan diamalkan untuk putra-putri didik kita. Semoga kita bisa melanjutkan pelajaran di tempat yang sudah disediakan kembali. Insya Allah tidak akan ada henti-hentinya. Sekali lagi, Bunda terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda. Khair Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Makasih Bunda. Terima kasih Bunda. Barakallah Bunda. Ya. Allah Bunda. Allahumma wa bihamdika Pulang. Makasih Bunda. Makasih Bunda. Terima kasih Sayyidah. Berkah Bunda, berkah. Thank you Bunda. Sehat-sehat Bunda. Sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Kita tutup pengajian hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Sehat selalu Bunda. Bunda. Siapa yang berlinang air mata? See you again Bunda. See you. We'll see you. Syukran. Zoomnya di foto dong harusnya ya. Kita zoom rame-rame selayar tuh. Leave my country. Rusuh sendiri nih yang mau foto ya Allah. Sekarang ya Bunda. Terima kasih Sayyidah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Kak Sayyidah.